Baik, untuk orang yang kena penyakit gagal ginjal berat sehingga dia harus mengkonsumsi darah atau harus dialiri darah karena ada obat yang dimasukkan atau ada selang yang masuk ke dalam perutnya, ke dalam perutnya. 3 orang seperti ini apakah puasanya batal? Dalam hukum mengatakan, para ulama fuqaha mengatakan tetap puasanya batal dan wajib ditolak kalau ada nanti harapan dia sembuh. Kalau sudah tidak ada harapan dia untuk sembuh, karena orang ini mungkin sepanjang hayat hidupnya dia tetap harus cuci darah, maka dari pihak keluarganya harus membawa hati untuk menyumbangkan sedikit hartanya, memberikan kepada orang tersebut beras 7,5 ons setiap hari dikeluarkan fidyahnya. Kalau dia punya anak, anaknya yang dikasih tahu. Bapak orang tidak bisa nyambut gawe, bapak tidak bisa nyambut gawe lagi, tidak bisa kerja lagi karena kondisi bapak dalam keadaan seperti ini. Tolong nak, kalau kau ada kesempatan punya sedikit harta, keluarkan fidyah buat bapakmu selama 30 hari. Nanti saja keluarkannya di hari terakhir Ramadan saja keluarkan. Tanggal 30 Ramadan 30 mut. Itu sudah kali 30 berapa? 30 mut beras itu dikeluarkan di malam hari raya Idul Fitri, plus dikeluarkan zakat fitrahnya 3 kilo. Jadi sendiri 3 kilo sendiri, beras fitrah 3 kilo sendiri, fitrahnya sendiri. Ada kan? Saya kira itu kalau tidak ada harapan untuk kesembuhan. Dan anaknya akan mendapatkan pahala double. Satu, anaknya bakti sama orang tuanya, plus anaknya juga bersedekah dengan cara yang tepat dan cara yang baik. Ada kan? Saya kira seperti itu. Kalau ada harapan sembuh, dia nanti dipotong. Nah, yang 30 pun bagaimana sedekah? Insya Allah kasih kesembuhan untuk banyak yang terjadi dan banyak yang mengalami orang kena gagal ginjal dan cuci darah, ternyata kemudian sembuh sedia kala, tidak ada penyakitnya, sembuh normal seperti halnya manusia. Insya Allah mudah-mudahan ini lewat majelis Ar-Rasyid ini yang kena penyakit seperti itu, Allah Ta'ala memberi kesembuhan. Yang lain oke? Ya, tarawih. Setelah sholat tarawih, lalu kemudian sholat witir. Jadi ya, semua rangkaian ini dikerjakan setelah sholat isya dan ba'diyatul isya. Rangkaian sholat ini dikerjakan setelah sholat isya dan ba'diyatul isya. Kalau dia setelah sholat witir, dia tidur. Dia tidur. Apakah nanti kalau dia bangun boleh tidak dia sholat tahajud? Boleh. Witir tidak menutup sholat. Hanya witir ini adalah akhir sholat, bukan sebagai penutup sholat. Cuma para ulama mengatakan setelah sholat tahajudnya orang ini jangan ditutup witir lagi. Kecuali witirnya di sini masih 2 rakaat. Kan witir 11 rakaat. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Ganjil, namanya aja witir. Ganjil. Kalau dia hanya baru mengerjakan 2 rakaat di sini, berarti kan belum witir. Nah, untuk jadi witir supaya tambah 3 1 boleh. Atau orang ini sudah kerjakan 3 rakaat. Orang ini yang tidur ini. Sembahyang tahajud. Bangun, boleh tidak yang melengkapi untuk 11 rakaat jadi 8 rakaat, 3 tambah 8 dan 11. Boleh tidak, Beb? Boleh. Yang penting tidak boleh ada di satu malam 2 witir. Dia sembahyang witir 1 rakaat, bangun tidur, bangun tahajud kerjakan 3 rakaat, tidak boleh. Tidak boleh. 1 witir, 3 juga witir, tidak boleh. Tapi kalau di sini dia baru 3, lalu dilengkapi 8, boleh supaya jadi 11. Dilengkapi jadi 11, boleh. Karena 11 8 bukan ganjil, tapi benar. Jadi ini dulu. Zakat setiap muslim itu berapa kilo, Ibu? 3 kilo. Ada yang mengatakan 2,75 kilo. Ada yang mengatakan 2,5 kilo.
lebih baik buatnya 2,7 bulan dari 3. Aman, karena beras itu kalau ada di kresek begitu kececet, ada yang tumpah, mungkin bisa kurang dari 2,5 kilo, mungkin bisa kurang dari 2,7 kilo. Ini pendapat ulama. Lalu ada ulama mengambil pendapat yang hati-hati, lebih baik dari 2,5 3 kilo saja digunakan. Itu lebih bagus, lebih aman. Baik, untuk zakat. Zakat ini yang wajib diberi adalah 8 orang, 8 macam orang, 8 macam orang. Salah satunya adalah satu fakir, yang kedua adalah miskin. Itu apa? Ada 8, termasuk adalah disabilitas. Ada 8 orang. Kalau sekarang beras saya 3 kilo ini saya kasihkan kepada keluarga saya yang tidak mampu, apakah boleh, Habib? Boleh, dan itu yang paling afdal. Boleh, bahkan itu yang paling utama. Dengan catatan keluarga yang tidak mampu tadi tidak ditanggung. Misal saya punya keponakan, kan saya nggak wajib tanggung keponakan saya. Kalau ibu nggak mampu, saya kasih zakat, nggak boleh. Karena jatahnya ibu yang miskin itu wajib ditanggung sama anaknya. Wajib. Ada seorang anak yang kaya, ibunya miskin dalam rumah. Ibunya diantar, Bu, ini zakat fitrah saya buat ibu. Haram, tidak boleh, tidak sah. Karena ibunya miskin, ibu miskin, wajib kau angkat, kau nafkahi. Gak boleh kasih zakat, wajib dinafkahi sama anaknya. Itu dia. Beda sama ibu sama bapak. Buat ibu bapak misalnya paman, maka ponakan, silakan, misanan, silakan. Karena tidak ada yang tanggungan saya untuk sebagai penafkahi dia. Jika di sini maksud kerabat adalah selain orang tua, bapak ibu, ayah dan ibu, abah dan ibu. Kalau selain mereka boleh dinafkah, boleh dikasih zakat fitrah, tidak dilulus, dengan catatan tidak dia nafkahi. Saya tidak menafkahi dia. Kalau saya menafkahi dia, saya tidak boleh kasih zakat fitrah. Atau yang kedua, orang miskin itu tidak di dalam nafkah orang lain yang sudah cukup. Misalnya saya punya ponakan saya bernama Zaki. Misalnya Zaki ini ponakan saya. Zaki ini miskin atau fakir nih. Miskin itu masih lebih penting daripada fakir. Kalau fakir itu minus, memperhatikan. Fakir. Zaki ini dia fakir atau dia miskin. Saya boleh kasih zakat kepada Zaki ini, boleh dengan dua catatan. Zaki ini tidak saya tanggung nafkahnya, atau Zaki ini tidak ditanggung oleh kakaknya. Misalnya kakaknya namanya Hasan Jakarta. Dia nanggung kehidupannya Zaki ini, makannya, minumnya, bajunya, pendidikannya, mau pergi kemana, dikasih sepeda motor. Walaupun Zaki ini miskin, tapi si Hasan yang nanggung dia. Berarti kata-kata dia orang miskin. Apakah boleh saya kasih zakat fitrah sama Zaki? Tidak boleh. Karena orang ini sudah dicukupi oleh saudaranya. Penting, ya. Jadi penting buat kita. Dan yang terakhir adalah yang harus dikasih zakat fitrah itu adalah fakir miskin yang muslim. Yang non muslim tidak boleh, tidak sah. Muslim tapi nggak sholat, nggak apa-apa. Tapi lebih afdal yang sholat. Kami gitu kalau di daerah di Hadramaut dulu, itu kalau ada orang kemudian dia sepeda profit itu, saya muslim, tapi nggak sholat, makanya main judi. Tapi dia muslim, namanya bagus, pulang al-Islami, bagus, tapi main judi dia. Bagaimana cara zakatnya? Ngasih zakatnya diantarkan ke rumahnya, kasih ke istrinya. Jangan dikasih ke dia. Kalau kasih ke dia dijual buat main judi lagi. Kasih ke istrinya, kasih ke anaknya sudah pada sudah dewasa. Kata dia, ketika itu sahurnya kesiangan, apakah sah puasanya? Sah puasanya selama tadi malam dia sudah niat puasa Ramadan. Biasanya kalau di masjid, makanya saya katakan Indonesia ini negeri yang paling enak hemat dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Saya nggak alami seperti di Indonesia. Di Indonesia ini kalau habis tarawih, imam masjid atau musallanya mengatakan nawaitu Ramadan ada
syahda'i hadhihi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu sudah niat. Kalau nanti kemudian dia tidur subuh, bangun ya tuh, kok jamur piye lapor piye, sah. Puasanya tetap sah, tapi wajib qadha subuhnya. Qadha salat subuhnya qadha ya. Tapi puasanya masih sah. Karena dia tadi malam sudah niat. Kalau tadi malam dia tidak niat nawaitu sholawati tadi dalam hatinya, diucapkan itu punya sunat. Dia tidak niat puasa Ramadan malam harinya, maka pagi itu tidak boleh makan dan minum. Namanya imsak, Ibu. Namanya imsak, Bapak. Namanya imsak. Imsak itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dan hari itu nanti tanggal 2 Syawal dipotong. Enggak dihitung puasa, Beb. Enggak dihitung puasa karena dia tadi malam enggak niat. Tapi dia hari itu enggak boleh makan, seperti orang puasa. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh hubungan badan dengan istrinya. Plus hari itu tidak dihitung puasa, hanya imsak, bukan puasa. Nanti tanggal 2 Syawal atau 3 Syawal diqadha buat hari sehari. Betul ya? Ya. Bagaimana hukumnya orang mencicipi makanan karena dia sebagai pekerja di restoran? Tentunya kalau orang namanya pekerja di restoran kan banyak pelanggan yang datang menjelang buka. Jam 5 asyhadu an la lemas. Jam 5 makanan nasi sudah dikirim. Oke, dulu zaman saya masih kecil-kecil itu mau deket maghrib bu, ambil nasi, tutur sambal dari depan mulut. Allahu Akbar. Berapa gitu? Mencicipi makanan untuk pekerja di restoran atau ibu yang ada di rumah untuk yang buka puasa buat suaminya. Apakah boleh? Boleh mencicipi, tapi hanya di ujung lidah, tidak boleh sampai tertelan. Ibu-ibu di rumah kalau udah ngicipi masakan semur misalnya, nah, dilepeh, dibuang atau dikuburi, bangetan, tidak boleh. Enak gitu. Batal puasanya ibu, padahal sudah mendak, sudah dekat sama buka puasa ini. Lah kok batal gara-gara tidak mencicipi makanan. Tidak boleh mencicipi makanan itu boleh hanya di ujung lidah. Di ujung lidah, habis itu kemudian diambil serbet atau dimudahkan dibuang. Kurang asin, desen, kurang gula, cek pahit, jadi boleh hanya di ujung lidah. Kalau sampai tertelan, bagaimana? Dua hal. Kalau sampai tertelan karena sengaja, batal. Kalau tertelan karena tidak sengaja itu bagaimana gambarannya, Beb? Gambarannya dikageti. Kaget, ada suara ibu saya gitu, ibu saya kagetan. Kalau masakan itu sop atau masak itu kuah kuning gitu, atau kuah hitam atau kuah semur gitu, masak itu, anaknya datang, Umi stop. Aduh, kalau kayak gitu tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Bahkan. Kata ulama, kalau ada orang lupa, awal puasa biasanya orang lupa, ngambil piring, urap, tahu goreng, ngambil sambal diurap, ngambil iwak asin, gitu. Maksud urap nanti makan. Wes teh. Kita yang lihat begini. Ini orang kesian nih, orang betul. Siang hari jam 2 siang makan nasi putih plus tahu setengah goreng sama sambal bawang plus kuah asin. Mobilnya es teh, botol sosro. Oke, Rebon, didiamkan. Kalau orang ini orang baik, didiamkan saja. Karena itu rezekinya Allah. Diamkan saja. Kalau mau diingatkan boleh, enggak boleh. Karena dia orang baik orang suka main. Diamkan saja. Maka kalau dia disuruh aku, mau BC.
mati awakmu malam. Amin amin dulu. Setelah habis semuanya cuci tangan, Mas. Pelali itu apa? Astagfirullahaladzim. Iya, puasa. Itu rezekinya dia dari Allah Ta'ala. Jangan diganggu orang ini batal lebih puasa enggak batal. Karena dia lupa. Lupa. Kalau di tengah makan dia ingat dia wajib dilepeh. Sampai di sini, puasa ya. Orang apa tuh oke? Nggak boleh karena dia ingat wajib dia buang sisa makanan yang masih ada di mulutnya. Ya sudah tertelan. Bagaimana? Rezekinya dia. Betul ya? Allah Ta'ala. Alam semoga Allah mudah-mudahan berikan kepada kita seribu pengampunan. Allah jadikan bulan Ramadan di tahun ini insyaallah bagi ibu ikhwan dan akhwat dalam Ramadan yang paling berkah. Dengan usia panjang dengan sedoyo dalam keadaan sehat walafiat. Ditempatkan kalian yang saleh salehah. Kita dosakan putra putri panjenengan insyaallah yang salihin salihat, abidin abidat, alimin alimat, alifin alifat, mutakhaliqin wal mutakhaliqat. Bakti sama kedua orang tuanya, diterima oleh Allah Ta'ala amal ibadah puasa kita oleh Allah, diterima amal ibadah qiyam malam kita oleh Allah Ta'ala, dipertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar insyaallah di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan Allah Ta'ala sampai kita sampai untuk bulan Ramadan ibu bapak dalam keadaan sehat walafiat, taatillahi wa taati rasulih. Insyaallah di bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai sepanjang hayat sepanjang tahun Allah paringi kesehatan afiat. Hingga insyaallah bapak ibu bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah ke Madinah Munawwarah, ziarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, taatillahi wa taati rasulih, dan Allah akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Setelah Allah berikan kepada kita umur yang barakah, ma'atal sehat, kamalan afiat, taatillahi wa rasulih. بالخير والعافية وإلى حضرة النبي الفاتح.